Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita percaya pada pagi hari ini tuh, kita datang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berkat yang begitu luar biasa Tuhan berikan pada kita semua. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, apakah kita di gereja, di rumah masing-masing, dan kepada semua saudaraku yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya kita siap mengikuti ibadah dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik, pujian kita, penyembahan kita, hati kita, jiwa kita hanya untuk kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan, berterima kasih, kebaikan Engkau Tuhan, kasih setiamu Tuhan, yang begitu besar, luar biasa dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik bagi kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Kami siap datang untuk beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Berikan yang terbaik, pujian kita hanya pada Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa.
sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Yesus. Sungguh besar Allah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami bersuka. Kami bersuka. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau sungguh baik. Teramat baik. Sangat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rahmat-Mu, kasih-Mu besar bagi kami semua. Bagi kita semua. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Yesus. Jesus. Jesus. Haleluya. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian. Terimalah pujian kami semua Tuhan. Terimalah Tuhan. Kiranya Engkau semakin besar Tuhan, kami yang semakin kecil. Engkau semakin dimuliakan, Engkau semakin ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami berterima kasih kepada Engkau. Kami siap Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Beribadah kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Kami percaya dimanapun kita berada, kita tentunya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Mari kita siap memberi lagi pujian kita kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Bertemu dalam kasih-Nya sambil bertepuk tangan. Haleluya. Yes. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yes. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Terlepas dimanapun kita berada, kita terus bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kau yang terindah dalam hidup ini. Haleluya Yesus. besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Tuhan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, kami sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, Pastor Jeffrey, yang akan menyeberangkan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita semua dan pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah dan kita percaya ketika kita beribadah maka Tuhan hadir dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, kekasih di dalam Tuhan yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, saya percaya berkat Tuhan sedang dicurahkan bagi kita semua. Amin. Bahkan bersyukur kita boleh memuji menyembah Tuhan, kita boleh menaikkan rasa syukur kita. Karena memang kalau kita renungkan kehidupan kita, setiap hari kita selalu alami kebaikan Tuhan. Dan respon kita sebagai orang yang mengalami kebaikan Tuhan, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan terima suara Tuhan buat kita semua. Dan tentunya kita ada di bulan Juni, di mana minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa tema bulan Juni yaitu tentang kebijaksanaan. Dan memang salah satu hal yang sangat penting dalam kita hidup yaitu kita harus hidup bijaksana. Dan saya sedikit ingin mengulang karena saya suka untuk merefresh kembali firman Tuhan dengan tujuan semakin sering kita mengingat firman Tuhan maka itu pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang kebijaksanaan Allah. Bagaimana Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bijaksana atau mungkin lebih tepatnya maha bijaksana. Dan itu dibuktikan dari dua hal, yaitu bagaimana kebijaksanaan Allah dalam dia menciptakan alam semesta, bagaimana dia menciptakan keanekaragaman ciptaan. Ya, bagaimana kalau kita melihat ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita juga ciptaan Tuhan. Sebab itu luar biasa Allah kita. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan Allah ditunjukkan bagaimana dia menentukan bagaimana jumlah bintang. Bagaimana kalau kita melihat malam hari begitu banyak bintang. Dan sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan jumlah bintang. Tapi hanya Tuhan. Dan hal yang kedua yang menunjukkan kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga, yaitu dia memberikan petunjuk. Ya, saya percaya pada saat ini ketika kita menyaksikan tayangan ini karena petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menyaksikan tayangan ini lewat media, mungkin handphone, mungkin laptop, itu adalah salah satu petunjuk Tuhan kepada manusia sehingga itu bisa tercipta. Ya, barang apapun yang ada di dalam dunia adalah penemuan dari manusia. Tapi kita tahu bahwa manusia bisa menemukan itu karena ada otak. Dan otak itu diberikan oleh Tuhan. Sebab itu bersyukur kita punya Allah yang maha bijaksana. Dan kita sudah belajar juga minggu lalu bagaimana respon kita ketika kita punya Allah yang bijaksana. Yaitu kita selalu memuji Tuhan, kita selalu bersyukur, semakin mengasihi Tuhan. Karena dia Allah yang sungguh sangat bijaksana. Haleluya. Dan saat ini kembali juga kita mau belajar tentang kebijaksanaan dan menyangkut tentang kita sebagai pengikut Tuhan. Karena minggu kedua kita berbicara tentang persekutuan, kita akan belajar tentang bagaimana ada satu nasihat Tuhan bagi satu komunitas orang anak percaya, orang anak Tuhan atau orang percaya, bagi satu gereja yang terdapat di dalam Titus pasal 2. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Kita akan membaca ayat ini. Kita melihat Titus 2 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini adalah salah satu suratan dari Paulus kepada seorang yang bernama Titus. Dan Titus waktu itu dia ditempatkan atau dia sedang dalam pelayanan di Pulau Kreta. Dan nasihat firman Tuhan yang kita baca bagaimana bisa dikatakan nasihat Paulus sebagai seorang pemimpin kepada seorang Titus juga sebagai seorang pemimpin jemaat untuk menasehati gereja yang ada di Pulau Kreta. Dan nasihatnya itu sangat jelas bahwa di ayat 11 bagaimana menyatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, kerinduan Tuhan di ayat 12 bahwa kita harus dididik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu persekutuan, sebagai satu komunitas untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup
bijaksana. Sebab itu kita mau belajar pada pagi hari ini dengan satu judul, hidup yang bijaksana. Karena sekali lagi dalam kehidupan kita secara khusus hari-hari ini, masa-masa begitu susah, kita memerlukan kebijaksanaan. Di mana kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, di negara kita akan memasuki satu tahap yang baru, fase yang baru yang dinamakan dengan the new normal. Bagaimana kehidupan yang baru, pola hidup yang baru harus diterapkan dan tentunya dibutuhkan kebijaksanaan. Dan sekali lagi kita mau belajar dalam kehidupan kita, bagaimana sih hidup yang bijaksana itu di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau belajar bahwa hidup yang bijaksana itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita. Artinya ada efek yang luar biasa ketika kita hidup bijaksana. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, apa yang akan kita alami ketika kita hidup bijaksana? Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 25, firman Tuhan berkata di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hal yang pertama atau efek hasil ketika kita hidup bijaksana, di ayat 26 dikatakan satu rumah kalau dia dibangun di atas dasar yang benar, dia dibangun di atas dasar yang kokoh, maka ketika datang banyak ujian, maka dia akan tetap kuat. Kalau saya bisa simpulkan, ketika kita hidup bijaksana, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat. Karena di ayat 24 sebelumnya dikatakan orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dikatakan digambarkan Tuhan Yesus, dia seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Dan di ayat 26 bagaimana rumah itu harus mengalami ujian, datang hujan, datang banjir, datang angin. Tapi ketika karena dia didirikan di atas dasar yang benar, yang kokoh, maka dia tidak rubuh, dia tidak mengalami kerusakan. Ketika saya membaca tentang sejarah bagaimana tentang kondisi geografis yang ada di Yahudi pada saat itu, mereka kalau banjir suatu bencana yang sangat mengerikan, karena dikatakan waktu di bangsa Israel, bangsa Yahudi banjir, maka bukan hanya air, tapi dia membawa lumpur-lumpur yang kemudian mengeras dan menjadi seperti batu. Jadi kita bisa bayangkan banjir di Israel waktu itu ternyata bukan hanya air yang dia bawa, tetapi ada bisa dibilang gumpalan-gumpalan lumpur yang keras, dan itu menghantam rumah-rumah dan itu membuat banyak kehancuran. Tapi ketika dibangun di atas batu, maka dikatakan rumah itu tidak rubuh. Kehidupan kita digambarkan seperti bangunan iman, rumah iman. Dan kehidupan kita harus mengalami banyak ujian. Hari-hari ini saya rasa semua kita mengalami dampak dari pandemi virus corona. Ujian yang datang, tapi firman Tuhan katakan kalau kita bijaksana, apapun model ujian yang datang, maka kita tetap akan kokoh dan kuat. Sebab itu sangat penting kita hidup bijaksana. Sangat penting kita untuk setiap hari kita melakukan hal-hal yang bijaksana. Karena yang pertama tadi, kita akan tetap kuat. Iman kita tetap akan kokoh, sekalipun banyak tantangan. Saya juga membaca banyak cerita, ada juga orang-orang percaya yang mulai meragukan Tuhan. Mereka berkata, kita sudah berdoa, kenapa sepertinya pandemi virus corona nak berhenti? Artinya mulai ada keputusasaan, mulai ada iman yang mulai lemah. Tapi saya percaya ketika kita bijaksana, ketika kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Amin. Kita tetap akan bersyukur apapun yang terjadi, iman kita tidak akan goyah sekalipun banyak ujian yang datang, tetapi kita tetap akan berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi efek yang pertama kalau kita hidup bijaksana, yaitu kita akan tetap kuat. Yang kedua, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 2 ayat 11. Amsal pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau.
Amin. Sangat jelas bahwa ketika kita hidup bijaksana, maka kebijaksanaan itu akan memelihara kita. Saya akan coba bandingkan, saya baca di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab yang terbuka. Amsal 2 ayat 11 dikatakan, kebijaksanaan akan melindungimu dan pengertian akan menjagamu. Artinya hidup yang bijaksana, efek yang kedua kita akan mengalami pemeliharaan, bahkan kita akan dijaga dan dilindungi. Di negara kita ada sebuah aturan di mana kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita tidak bijak, kita contohnya kita men-sharekan berita-berita yang hoax, yang tidak terbukti kebenarannya, ataupun kita men-sharekan satu kata-kata yang mungkin bernada hinaan, ejekan, ataupun kata-kata yang merendahkan sar atau rasis, maka tentunya akan mendapatkan hukuman. Dan kalau kita melihat faktanya ada banyak orang harus ditangkap karena mereka tidak bijak. Artinya ketika orang tidak bijak, maka dia akan dekat dengan hukuman. Sebaliknya orang yang bijak, maka dia akan terhindar dari segala hukuman. Dan itu janji Tuhan, kalau kita bijaksana maka kita akan dilindungi, kita akan dipelihara. Sebab itu penting sekali kalau kita hidup bijaksana. Karena sekali lagi hal yang kedua atau efek yang kedua ketika kita bijaksana, kebijaksanaan akan memelihara kita. Amin. Hal yang ketiga, ketika kita hidup bijaksana, apa efeknya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Matius 25 ayat 10, firman Tuhan berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, saya hanya mengambil satu ayat, tapi pada intinya cerita ini berbicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau saya bisa simpulkan, efek yang ketiga kalau kita hidup bijaksana adalah kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Karena cerita ini kita tahu bersama berbicara tentang bagaimana ada 5 gadis yang bijaksana, yang mereka memiliki persiapan, mereka berjaga-jaga, dan ada 5 gadis yang bodoh. Dan singkat cerita pada endingnya 5 gadis yang bodoh yang tidak punya persiapan, ketika mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus ingin menjemput mereka, tapi gadis yang bodoh ini karena tidak memiliki persiapan, mereka tidak ada di tempat, mereka pergi, mereka kehabisan waktu. Dan pada akhirnya Alkitab berkata di dalam ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gadis-gadis yang bodoh menerima satu hukuman atau penderitaan di mana mereka sebenarnya mau dijemput, tapi karena mereka tidak bijaksana, mereka tidak mengadakan persiapan, maka akhirnya mereka diusir oleh Tuhan. Artinya mereka tidak bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Jadi efek yang ketiga kalau kita hidup bijaksana, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Haleluya. Sebab itu mari kita benar-benar kita mau hidup bijaksana. Karena ada 3 hal yang akan kita alami ketika kita hidup bijaksana. Kita akan tetap kuat, kita akan dipelihara atau dilindungi, dan hal yang ketiga, kita akan bersama dengan Tuhan, yaitu mempelai laki-laki di dalam kekekalan. Sekarang, bagaimana untuk kita hidup bijaksana? Kalau kita melihat, wow luar biasa, 3 efek, aku pingin kuat, aku pingin tetap merasakan pemeliharaan, aku pingin bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita akan belajar bersama bagaimana untuk kita hidup bijaksana. Kita buka di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saya akan baca di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Mazmur 111 ayat 10 berkata demikian, barang siapa ingin menjadi bijaksana harus
menghormati Tuhan. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Hal yang pertama kalau kita mau hidup bijaksana, jelas sekali dikatakan harus menghormati Tuhan. Kalau dalam terjemahan baru tadi dikatakan takut akan Tuhan. Jadi untuk kita menjadi orang yang memiliki hidup yang bijaksana, maka kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menyadari ya bahwa kita ini siapa dibanding dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjaga hidupnya baik-baik. Orang yang menghormati Tuhan, maka dia benar-benar akan menghargai Tuhan. Contohnya pada pagi hari ini, saya tidak melihat saudara, tetapi sikap atau sifat penghormatan kita kepada Tuhan akan terlihat dari sikap kita beribadah. Saya bukan menjudge saudara, tapi mungkin ada yang mengikuti ibadah ini dengan celana pendek, mungkin dengan kaos. Setidaknya itu contoh kecil bagaimana kita kurang menghormati Tuhan, kurang menghormati ibadah. Tapi saya percaya ketika kita dengar ini, mungkin waduh saya salah satunya, minggu depan kita akan bertobat. Amin. Karena sekali lagi itu salah satu bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Orang yang bijaksana dikatakan Alkitab harus menghormati Tuhan. Kata harus di sini berarti adalah syarat. Kalau kita mau bijaksana, hormati Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Ada seorang yang terkenal bijaksana di dalam dunia ini. Bahkan Alkitab berkata tidak akan ada yang seperti dia. Orang itu bernama Salomo, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu ketika menjelang akhir hidupnya, apa yang dia katakan? Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, ini perkataan dari Salomo. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Seorang yang bijaksana, Salomo, di akhir hidupnya dia memberikan satu kesimpulan. Takutlah akan Allah, hormatilah Allah. Bahkan luar biasa, pagi hari ini Tuhan membuka rahasia. Kalau kita mau bijaksana, hormati Tuhan. Hargai Tuhan. Setiap hari kalau kita bangun, kalau kita takut akan Tuhan, maka saya percaya hal yang pertama kita cari adalah Tuhan. Hal yang pertama kita cari bukan handphone kita, tapi kita akan datang bersujud, memuji, menyembah, kita menghormati Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tentunya ada banyak hal mengenai takut akan Tuhan, tapi pada intinya hal yang pertama untuk kita menjadi bijaksana adalah mari kita takut akan Tuhan. Amin. Kemudian hal yang kedua, kita membuka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 66. Ada banyak ayat pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 66. Firman Tuhan berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Hal yang kedua untuk kita bijaksana, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur ini, di mana ketika dia memohon, Tuhan kasih aku kebijaksanaan. Kenapa dia memohon itu? Karena dia punya dasar. Apa dasarnya? Dia percaya akan perintah Tuhan. Hal yang kedua untuk kita bijaksana, maka kita harus percaya akan perintah Tuhan. Kita harus benar-benar yakin akan apa yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan. Saya ambil contoh, kalau kita umpama sakit, kemudian kita datang ke dokter. Maka saya percaya waktu kita datang ke dokter, kita diperiksa, dokter mendiagnosa kita, kemudian setelah itu dia memberikan nasihat, bahkan pada endingnya dia memberikan resep dokter atau resep obat yang akan kita pakai. Maka saya percaya ketika kita kembali dari dokter, maka kita akan membeli obat itu, dan kemudian ketika kita pulang ke rumah kita akan mengikuti saran atau nasihat dari dokter, mungkin seperti cara pemakaian obat dan lain sebagainya. Kenapa kita ikuti? Karena kita percaya akan nasihat dokter itu, kita percaya akan apa yang dia katakan. Karena kita percaya maka kita melakukan. Dan seperti itulah yang Tuhan mau. Kita bisa bijaksana dimulai dari kita percaya dulu firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini sangat penting. Saya percaya kalau kita menyadari sampai di tahap ini, kita sadar bahwa firman Tuhan sangat penting, maka tanpa pun disuruh kita akan cari. Karena firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti tadi,
Kita pulang ke dokter, tidak mungkin kita, lebih baik aku pulang. Kalau ditanya orang dari mana, dari dokter, sudah beli obat, ngapain? Pasti orang bilang, ngapain kamu ke dokter? Tapi orang yang bijaksana dimulai dari percaya. Pagi hari ini Tuhan ingin membangkitkan motivasi kita. Mari kita percaya akan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada kebijaksanaan. Jadi hal yang kedua untuk kita menjadi bijaksana, yaitu kita harus percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perintah Tuhan. Mazmur 119 adalah pasal terpanjang karena di dalamnya berisi 176 ayat. Dan kalau kita melihat penulis Mazmur 119 ini, bagaimana luar biasa dia menulis, dia menyatakan satu passion, satu gairah, satu semangat untuk dia belajar. Karena dia percaya akan firman Tuhan. Ketika dia belajar firman Tuhan, dia berani berkata, aku lebih bijaksana dari orang-orang yang tua. Karena dia sangat meyakini kuasa dari firman. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang dimotivasi oleh Tuhan supaya kita percaya akan firman Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kitab kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Sebab itu hal yang kedua untuk kita menjadi bijaksana, yaitu kita percaya pada perintah Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana untuk kita memiliki hidup yang bijaksana? Ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Matius pasal 7 ayat 24, kita kembali di ayat ini. Matius pasal 7 ayat 24, firman Tuhan berkata, kita boleh kembali di ayat ini. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jelas sekali, hal yang ketiga, ketika kita percaya firman Tuhan, kita mencari firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, lakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat posisi pasal 7 adalah konklusi dari khotbah Yesus. Setelah banyak dia berbicara di pasal 7, dia menutup khotbahnya dengan berkata, siapa yang mendengar dan melakukannya, merekalah yang bijaksana. Tapi siapa yang mendengar dan tidak melakukannya, mereka tidak bijaksana. Jadi bisa dikatakan untuk kita memiliki hidup yang bijaksana, kita bukan hanya sekedar percaya firman, tapi kita lakukan firman. Bisa dikatakan sepertinya ada tahapan di sini, percaya. Kalau kita percaya ini adalah jawaban, maka kita akan mencari firman Tuhan. Dan ketika kita baca, kita renungkan, kita temukan perintah Tuhan, maka firman Tuhan katakan lakukan. Itulah orang yang bijaksana. Saya percaya, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan atau mengikuti ibadah ini, bahkan bersama dengan saya, bersama dengan seluruh tim yang ada, kita mau memiliki hidup yang bijaksana. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, gereja kita setidaknya ada wadahnya, itu lewat oikos, di mana kita akan ingat kembali, bahkan kita bisa share firman Tuhan dengan tujuan supaya benar-benar firman Tuhan bukan sekedar kita dengar, tapi kita melakukan firman Tuhan. Dan inilah bagaimana kita memiliki hidup yang bijaksana. Jadi bisa dikatakan untuk kita memiliki hidup yang bijaksana, kita harus takut akan Tuhan, kita hormati Tuhan, kita mengikuti apa kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, percaya akan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Ada satu orang sebagai penutup firman Tuhan yang bernama Joshua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Karena dialah pemimpin yang berhasil membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Dan di pasal yang pertama kita tahu bersama ada nasihat Tuhan kepada Joshua. Bahwa Joshua, untuk kamu bisa berhasil, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat Tuhan, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, dan kamu akan berhasil dan akan beruntung. Dan itu yang dilakukan Joshua, sehingga di pasal 24 pada saat Joshua mengadakan perpisahan, ya tanda petik, dia menyampaikan pidato perpisahan. Banyak orang begitu tergugah dengan sosok yang bernama Joshua.
Kenapa? Karena dia seorang pemimpin yang bijaksana. Karena dia seorang yang selalu mencari Tuhan. Dia seorang yang selalu mencari firman Tuhan. Dia orang yang percaya pada firman Tuhan. Dia orang yang bukan sekedar dengar, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Dan pada endingnya dia berhasil. Alkitab berkata setelah hidup Yosua muncul pemimpin-pemimpin yang seperti Yosua. Kenapa? Karena mereka terinspirasi dengan seorang Yosua. Seorang yang selalu merenungkan Taurat, firman Tuhan siang dan malam. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang hadir, setiap kita yang menyaksikan tayang ini, kalau kita ingin hidup bijaksana, mari kita selalu baca renungkan firman Tuhan. Mari kita selalu hidup takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka kebijaksanaan Tuhan akan diturunkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami efek dari kebijaksanaan. Kita akan kuat, kita akan dipelihara, dan tentunya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sudah dengar suara-Mu Tuhan. Kami sudah dengar isi hati-Mu bagi kami. Kami mau memiliki hidup yang bijaksana Tuhan. Sebab itu mari jamah setiap kami. Lihat firman-Mu sudah disampaikan. Bagaimana untuk kami memiliki hidup yang bijaksana. Yaitu kami harus menghormati Tuhan. Kami harus takut akan Tuhan. Dan biarlah kami juga percaya akan perintah Tuhan. Akan firman Tuhan. Dan bukan sekedar percaya. Tapi kami terus merenungkan firman-Mu. Kami terus belajar, kami dengar. Dan kami lakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena ini adalah isi firman-Mu, maka kami percaya ketika kami melakukannya, akan nyata bagi kami. Kami adalah orang-orang yang bijaksana. Sebab itu mari Roh Kudus pimpin kami. Kami mau nyatakan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami tidak bisa tanpa Engkau ya Roh Kudus. Sebab itu hadirlah di setiap hati kami. Bahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Engkau hadir, Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang jamah hati kami, Engkau yang tuntun pikiran kami. Supaya nyata Tuhan, kami memiliki hidup yang bijaksana. Karena kami percaya ketika kami memiliki hidup yang bijaksana, kami akan tetap kuat bersama Tuhan. Apapun ujian, badai, pencobaan, tantangan, iman kami tetap kuat. Dan ketika kami bijaksana Tuhan, maka kami percaya kami akan dipelihara oleh Tuhan. Kami akan dilindungi oleh Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kami memiliki hidup yang bijaksana. Seperti mempelai perempuan yang bijaksana. Kami akan dijemput oleh Engkau ya Yesus. Untuk bersama hidup di dalam kekekalan. Hidup dalam kebahagiaan. Untuk selama-lamanya. Sebab itu ini kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Segenap totalitas hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang memimpin kami untuk kami memiliki hidup yang bijaksana. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk suara Tuhan. Kami percaya firman-Mu luar biasa. Firman-Mu berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi ada kuasa Roh Kudus yang berkuasa untuk mengajari kami, untuk mengingatkan kami akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom saudaraku. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pastor Jeffrey atas firman Tuhan yang begitu memberkati ya, bagaimana kita harus hidup bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Jeffrey atas pelayanannya, firman Tuhan yang begitu memberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, info Oikos. Ya, hari Rabu secara virtual. Ayo mari kita semua saudaraku kita bergabung di virtual Oikos pada Rabu ini. Kita bisa menikmati kemudian sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Kemudian yang kedua,
tentunya juga doa kemenangan yang kita sudah mulai secara virtual pada Jumat kemarin. Dan pada Jumat ini kembali lagi saya mengajak kita semua, siapapun kita, waktu kita serahkan. Hari Jumat ini kita bisa ikut bersama-sama untuk doa kemenangan pada hari Jumat nanti. Kita mendoakan untuk semua pokok-pokok doa yang akan di-sharingkan, seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga adalah ulang tahun. Ya, pada minggu ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 8 Juni, Moses yang berulang tahun. Saudara Moses ya, sama ulang tahun Tuhan Yesus memberkati, dan di akhir nanti Pastor Heri akan mendoakan Moses juga. Kemudian yang kedua, tanggal 12 Juni ada Pak Santo yang berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Pak Santo. Tuhan Yesus juga memberkati, nanti di akhir juga Pastor Heri akan mendoakan. Saya rasa itu saja informasi yang saya sampaikan. Selamat menikmati hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Johan yang sudah menyampaikan pengumumannya. Kita bersyukur, saya percaya lagi-lagi Tuhan melawat kita, memberkati kita, dan kita boleh bersekutu menikmati kasih Tuhan yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama, kita mau menaikkan syukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang panjatkan syukur kami untuk kebaikan kasih Tuhan yang begitu manis, begitu indah, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami merasakan persekutuan yang indah bersama Tuhan, bahkan kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Baik pribadi kami juga keluarga kami bersyukur saat kami membutuhkan ada Engkau yang siap untuk menolong. Dan kami syukuri keberadaan kami hingga saat ini. Kami dijaga lindungi dan dijauhkan dari segala gangguan, masalah, sakit penyakit, kecelakaan atau apapun juga. Dan kami bersyukur karena kami dipelihara, dijaga lindungi sebagaimana Engkau menjaga biji matamu ya Tuhan. Dan untuk itu kami mau terus berserah ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, supaya sungguh Tuhan pimpin kami dan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang semakin indah lagi. Dan kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan, supaya keberadaan hidup kami menjadi berarti untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan pakai kami, jadikan kami alat, biar lewat kehidupan kami, orang lain boleh melihat Engkau, dan bahkan mereka membuka hati, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi mereka juga. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, hamba mau berdoa untuk satu minggu yang terbentang di hadapan kami. Biarlah penyertaan kasih Tuhan atas setiap anak-anak-Mu, sehingga kami dalam keadaan terbatas masih tetap dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, puji dan syukur bagimu. Sekali lagi kami bersyukur, kami boleh menerima sabda firman-Mu lewat pemberitaan firman oleh hamba-Mu Pastor Jeffrey. Kami bersyukur boleh belajar firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan akan terus tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami hidup karena kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Berkat-Mu atas hamba-Mu Pastor Jeffrey, Tuhan pakai dia lebih lagi dengan urapan kuasa-Mu dimanapun dia berada, baik pribadinya juga keluarganya, segala kerinduan harapannya Tuhan beri yang terbaik. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, terus berdoa untuk masalah yang dihadapi oleh dunia ini, oleh bangsa ini, pandemi virus corona yang masih terus menghantui. Dan bahkan dari informasi yang kami dengar, semakin banyak yang terinfeksi. Kami berdoa Tuhan tolong. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami, baik buat bangsa ini, demikian dunia ini. Karena penyakit ini tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga orang sulit untuk mewaspadainya. Namun kami minta hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang bijaksana. Termasuk juga kami menyikapi pandemi virus corona ini. Tuhan tolong setiap kami,
supaya kami boleh bijak menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya, demikian dengan pemerintahan sampai ke pelosok-pelosok dapat bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga topang dalam doa untuk tim medis, dokter, para perawat. Tuhan beri hikmat akal budi kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan penuh dedikasi, dengan kekuatan ekstra yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa supaya mereka yang sedang mengusahakan untuk boleh mendapatkan obat untuk memerangi virus corona, Tuhan beri hikmat untuk mereka yang sedang mengusahakan untuk menemukan obat ini. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Terima kasih. Saatnya juga Tuhan kami berdoa, panjatkan syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan mereka, kami syukuri untuk kebaikan Tuhan atas Moses. Engkau sudah pelihara Moses, jaga lindungi dan menuntun langkah kehidupannya. Namun kami terus bawa Moses di dalam doa kami topang dia. Tuhan jaga lindungi di masa mudanya, masa depannya. Tuhan memberkati dia. Tuhan tolong segala kerinduan harapannya, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih. Kami juga syukuri untuk Pak Santo. Tuhan juga memberkati kehidupan Pak Santo dengan kasih anugerah-Mu. Tuhan berkati dia dimanapun dia berada. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dan kasih anugerah-Mu Tuhan nyatakan dengan limpah dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Puji dan syukur bagi-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami yang sudah Tuhan tuntun dan Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi memberkati engkau dengan berkat melimpah di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus, mengurapi engkau, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Mulai saat ini, sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.